Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali. Tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 6 Oktober 2024. Berita-berita terpilih selama sepekan akan kami sajikan ke hadapan Anda selama 1 jam ke depan. Bersama Slianti Rizni, dari Siring Kapten Pierre Tendean, inilah dia Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Pemirsa, guna meningkatkan kapasitas pengawasan, Bawaslu Kabupaten Banjar melaksanakan rapat koordinasi fasilitas sentra Gakumdu, tahapan kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2024, bersama jajaran pengawas kecamatan serta unsur terkait lainnya. Rakor ini sekaligus mengingatkan komitmen bersama dalam mewujudkan pilkada damai. Di salah satu hotel di Banjarbaru, Bawaslu Banjar menggelar rapat koordinasi fasilitasi sentra Gakumdu, tahapan kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2024 Rabu tadi. Rekor mengusung tema peningkatan kapasitas pengawas pemilu kecamatan dalam penanganan pelanggaran tahapan kampanye pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Banjar. Pesertanya melibatkan jajaran pengawas pemilu, Polri, Kejaksaan, dan unsur terkait lainnya. Ketua Bawaslu Banjar Muhammad Hafiz Rida mengingatkan kembali komitmen bersama untuk menjaga pilkada supaya lebih baik lagi, terutama di masa kampanye yang tidak panjang hingga memungkinkan banyak dinamika yang terjadi. Rapat koordinasi, maka kita menginginkan bahwa baik itu semua instansi atau institusi yang terundang pada hari ini, kita sama-sama punya komitmen untuk menangani, untuk sama-sama ke depan menjaga pilkada supaya lebih baik, dan tentu sebagaimana deklarasi awal itu damai. Itu sih harapan kami. Jadi kita untuk mengingatkan kembali, meneguhkan kembali, apalagi di tahapan kampanye yang tidak panjang, kurang lebih 2 bulan ini, tentu akan banyak dinamika-dinamika yang terjadi. Maka harapan kami, komitmen itu benar-benar sama-sama kita jaga. Ditambahkannya dalam penanganan pelanggaran pilkada, hingga saat ini masih menggunakan peraturan bersama nomor 14 tahun 2020 atau sama seperti pilkada sebelumnya. Disebutkannya pula dalam pelanggaran pidana pemilu akan diproses sentra Gakumdu, sementara pelanggaran administratif dan hukum lainnya akan ditangani oleh Bawaslu. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Gubernur Kalsel Sahbirinor bersama Ketua DPRD, Ketua KPU, dan Bawaslu Kalimantan Selatan melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan kantor KPU dan Bawaslu Kalsel yang berlokasi di Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Paman Birin berharap pembangunan kedua kantor ini ke depannya bisa berjalan dengan baik. Pembangunan kantor KPU dan Bawaslu Kalimantan Selatan yang berlokasi di Komplek Perkantoran Gubernur Kalsel resmi dimulai. Ditandai dengan peletakan batu pertama Kamis 3 Oktober 2024. Mengawali proses peletakan batu pertama tersebut yakni Gubernur Kalsel Sahbirinor. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dilanjutkan Ketua DPRD Kalsel Supian Haka, Ketua KPU Andi Tenri Sompa, dan Ketua Bawaslu Kalsel Aris Mardiono. Paman Birin mengatakan, pembangunan gedung KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam penguatan demokrasi di Banua. Selain itu, adanya pembangunan gedung ini juga mencerminkan semangat dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kalimantan Selatan untuk semakin profesional, berintegritas, dan berkualitas. Oleh karenanya, Paman Birin berharap proses pembangunan kedua kantor ini ke depannya bisa berjalan dengan baik. Hari ini kita akan bersama pembangunan gedung Bawaslu dan KPU yang sudah lama menjadi impian kita, terutama impian saudara-saudara kita dari Bawaslu maupun KPU. Sejatinya itu impian kita semua. Harapan kita bisa terlaksana dengan baik. Oke. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel Ahmad Solhan mengatakan,
Pembangunan kantor KPU ini berada di lahan seluas 1 hektar dengan anggaran APBD sebesar 46 miliar. Sedangkan kantor Bawaslu Kalsel seluas setengah hektar dengan anggaran sebesar 43 miliar. Peletakan batu pertama pembangunan gedung KPU dan gedung Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ini lokasi kebetulan pada hari ini dua bangunan ini lokasinya peletakan batu pertamanya di lahan punyanya KPU. Nah, luas lahan KPU ini sekitar 1 hektar. Dengan dana pembangunannya untuk KPU nanti insya Allah kita anggarkan 46 miliar. Mudah-mudahan di Januari nanti bisa terlaksana, terbangun. Nah, kemudian untuk Bawaslu, kalau Bawaslu ini lokasinya di dekat di daerah pertanahan BPN ya, daerah sana jauh lah dari sini kan. Nah, ini luas lahan untuk Bawaslu setengah hektar. Nah, untuk pembangunan gedung Bawaslu ini kurang lebihnya lah sekitar 43 miliaran lah. Lebih jauh, Solhan mengatakan, usai peletakan batu pertama ini, selanjutnya akan melakukan proses lelang. Dan harapannya di awal tahun 2025, pembangunannya sudah bisa berjalan dan rampung. Mohail, Banjar TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA menyerahkan penghargaan Innovation Award dan karya tulis ilmiah tahun 2024 yang berlangsung di Gedung Idham Khalid, Banjarbaru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA menyerahkan penghargaan Kalsel Innovation Award KIA dan karya tulis ilmiah yang berlangsung di Gedung Idham Khalid, Banjarbaru, Kamis 3 Oktober 2024. Ajang Kalsel Innovation Award 2024 kali ini melombakan 4 kategori, yaitu kategori karya tulis, inovasi SKPD Kalsel, inovasi SKPD Kabupaten Kota, dan inovasi masyarakat umum. Adapun yang berhak meraih juara pertama dalam kategori SKPD yakni Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel melalui aplikasi yang bernama One Landscape. Sedangkan untuk kategori SKPD Kabupaten, juara pertama diraih oleh Kabupaten Tanah Laut melalui Sistem Informasi Rumah Sakit. Selanjutnya untuk kategori masyarakat umum, juara pertama diraih oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan inovasi juragan sayur dan buah. Sedangkan pada kategori karya tulis ilmiah dimenangkan oleh Nur Azizah dengan judul Sistem Monitoring Kualitas Air. Gubernur Kalsel yang diwakili staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso mengatakan, kegiatan ini adalah upaya bersama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi daerah untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pasalnya di era reformasi membawa banyak perubahan, terutama dalam sikap kritis masyarakat terhadap pemerintahan, terutama peningkatan kualitas pelayanan publik, serta tuntutan akan kemudahan memperoleh data dan informasi. Era reformasi membawa banyak perubahan, terutama dalam sikap kritis masyarakat terhadap pemerintahan, terutama peningkatan kualitas pelayanan publik, serta tuntutan akan kemudahan memperoleh data dan informasi. Seiring dengan perkembangan waktu dan kemajuan teknologi digitalisasi yang berkembang saat ini, maka aparatur pemerintah wajib merespon dan menyesuaikan serta melakukan pembenahan pada seluruh aspek kegiatan pembangunan. Sebuah inovasi memerlukan kreativitas, baik dalam pemikiran, pengembangan teknologi, dan selanjutnya mencari solusi penyelesaian yang tepat. Karena itu inovasi lahir dari insan-insan yang berpikir maju dan haus akan perubahan. Sementara itu juara pertama KIA 2024, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengatakan, aplikasi One Landscape merupakan aplikasi yang berguna dalam upaya memitigasi ancaman kerusakan lingkungan di seluruh wilayah Kalsel. Sebenarnya berupa suatu pelayanan kemudahan kami kepada kabupaten kota, kepada masyarakat
masyarakat, khususnya biasanya dalam hal perizinan, kemudian di dalam kabupaten kota menyusun kajian lingkungan hidup strategis. Kami menyediakan banyak peta-peta data-data yang bisa diakses secara luas. Di samping itu juga kami memberikan slot bagaimana teman-teman di kabupaten kota ikut juga berbagi data yang sama, sehingga kita harapkan bahwa informasi mengenai pembangunan lingkungan hidup bisa diakses dengan mudah dan kami bisa memberikan pelayanan yang luas kepada masyarakat. Melalui aplikasi One Landscape ini, masyarakat juga dapat mengakses data luas terkait pembangunan lingkungan hidup yang dapat digunakan dalam pengurusan perizinan. Muhail, Banjar TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pembahasan peraturan tentang tata tertib DPRD Kalsel periode 2024-2029 melalui panitia khusus tata tertib telah rampung dibahas. Dan proses selanjutnya yakni menunggu sinkronisasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Panitia khusus terkait tata tertib DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sejak Rabu 2 Oktober sudah merampungkan pembahasan tatip dengan teliti dan cermat, baik dari pasal ke pasal maupun tambahan dari tatip tersebut. Ditemui usai pembahasan, Ketua Pansus Tatip DPRD Provinsi Kalsel Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan, bersyukur setelah dilakukan beberapa kali pembahasan, akhirnya tatip DPRD Kalsel rampung dan proses selanjutnya yakni menunggu sinkronisasi Kementerian Dalam Negeri. Iskandar juga berharap proses koreksi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri juga tidak terlalu substansial, sehingga dalam waktu dekat tatip bisa segera paripurnakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada pekan depan. Adapun terkait jumlah pasal yang dibahas, Iskandar mengaku ada sekitar 190 pasal. Namun demikian, setelah dilakukan koreksi secara teliti oleh Pansus, hanya berkisar 160 pasal. Hari ini sudah kita selesaikan pasal-pasal, tinggal kita melakukan sinkronisasi dan koreksi dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, mudah-mudahan koreksi dari Kementerian ini tidak terlalu substansial, sehingga pansus ini sesuai dengan jadwal yang kita sepakati untuk disahkan di dalam paripurna. Jadi kita selesaikan sampai pasal 190. Jumlah pasal berapa? Jumlah pasal sesudah kita koreksi paling banyak tuh 160 pasal. Iskandar juga menyebut dari ratusan pasal tersebut, ada beberapa pasal yang dirubah. Di antaranya terkait pasal pemilihan gubernur yang tak lagi tanggung jawab DPRD, melainkan Komisi Pemilihan Umum sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan DPRD sifatnya menyesuaikan. Jika ada kekosongan jabatan gubernur, maka disesuaikan dengan peraturan perundang-undangannya. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, sesaat lagi akan kita simak bersama. Pokok pikiran atau pokir para wakil rakyat harus segera direalisasikan. Tetaplah bersama kami.